نفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال tentang ayat di atas, Ibnu Mas'ud berkata, makna ad-da'ubah bukan meninggalkannya secara keseluruhan, melainkan mengakhirkan waktunya. Sedang Sa'id Ibnu Musayyab berkata, maksudnya adalah tidak salat zuhur hingga tiba waktu asar, tidak salat asar hingga tiba waktu maghrib, tidak salat maghrib hingga tiba waktu isya, tidak salat isya hingga tiba waktu subuh, dan tidak salat subuh hingga terbit matahari. Jadi barang siapa yang mati sementara ia masih tetap melakukan hal itu dan tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan baginya baghi, yaitu sebuah jurang yang curam dan keras siksaannya di dalam neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya. Dan yakni ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Jumhur ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat di atas adalah salat 5 waktu. Barang siapa yang dilalaikan oleh hartanya, seperti perdagangan, pekerjaan, atau anak dari solat itu pada waktunya, ia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh kerana itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, ia beruntung dan selamat. Akan tetapi jika salatnya kurang, ia rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakni kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli salat, ahli sembahyang, yaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Ahmad At-Tabrani dan Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan bahawa pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang salat. Baginda bersabda, barang siapa memeliharanya, baginya cahaya burhan dan keselamatan pada hari kiamat. Akan tetapi barang siapa yang tidak memeliharanya, ia tidak akan mendapat cahaya, burhan dan keselamatan pada hari kiamat. Ia tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay ibn Khalaf. Abu Ya'la meriwayatkan hadis dan dengan sanad hasan dari Mus'ab ibn Sa'ad. Katanya, saya berkata kepada ayah saya, "Ayah, pernahkah ayah membaca firman Allah, yakni yaitu mereka yang lalai dari salatnya? Siapa daripada kita yang tidak pernah lalai? Siapa daripada kita yang tidak pernah berkata-kata dalam hati ketika salat?" Bapaknya menjawab, bukan begitu. Maksudnya adalah melewatkan waktunya. Al-Wail adalah seksaan yang keras. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah sebuah jurang di dalam neraka Jahannam. Kalau gunung dunia diletakkan di situ, nescaya meleleh kerana panasnya yang luar biasa. Ia adalah tempat tinggal orang-orang yang meremehkan salat dan mengakhirkannya dari waktunya, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali kelalaiannya. Kemudian kata Musannif Al-Bukhari. Kita sambung lagi pengajian kita dengan topik hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Nah, ini tentang apakah seksaan. Hukuman di sini dari segi pemaknaan umumnya adalah seksaan, sengsara yang akan dihadapi oleh orang-orang yang meninggalkan solat. Nah, itu maksudnya. Jadi kita sedang membincangkan selain daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW, kita juga membincangkan pendapat-pendapat para ulama terkait hadis Nabi SAW yang begitu banyak berkaitan dengan siksaan orang yang meninggalkan salat ataupun hukuman-hukuman terkait dengan orang yang meninggalkan salat. Sama ada hukuman itu berkaitan dengan kehidupan dunia maupun berkaitan dengan hari akhirat kelak. Ya. Nah, sesungguhnya tidak dapat dinafikan lagi berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada perkataan ulama. Tidak dapat dinafikannya bahawa memang berlaku hukuman seksaan kepada orang yang meninggalkan salat. Memang berlaku. Nah, kalau di dunia itu hidupnya sempit saja, hidupnya susah saja, tertekan, gitu kan. Nah, itu di dunia ceritanya. Nanti di akhirat, wallahu alam, kita belum pernah sampai akhirat. Tetapi disebut oleh Nabi SAW, siksaan demi siksaan. Ya, sama ada kita dengar daripada hadis maupun kita dengar daripada periwayatan para ulama. Allah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk melaksanakan salat. Paham, Jul? Sebenarnya salat itu manfaat bagi kita. Allah tidak mengambil apapun manfaat daripada makhluk, daripada kita khususnya. Salat itu manfaatnya adalah untuk kita. Paham tak? Allah memberikan salat dan manfaatnya untuk kita berhubungan dengan beliau, berhubungan dengan dia. Ya. Nah, berarti salat itu manfaatnya untuk kita. Kita mendapat kebaikan di dunia, kita mendapat kebaikan di hari akhirat kelak. Nah, jadi kena salat, mizi. Ya, kalau bangun jam 10 ya salat jam 10. Faham tak? Ini kau tidak salat, kau terus datang sini saja. Alasan kau nanti kau bilang depan Allah, Walid turut datang sini segera. Nah, padahal kau yang bangun lambat. Nah, contoh.
Tidak ada kena mengena dengan hidup maupun telah mati. Aku contohkan Mizi saja, kamu orang jangan sangka buruk dengan dia ya. Dia orang yang menunggu-nunggu solat, tahukah sekarang sudah. 10 minit lagi waktu solat dia tunggu sudah. Begitu kan Mizi? Nah itu Pak Mizi. Dia main kah? Okey. Jul pun sama juga. Rantau lagi-lagi dia. Dia adalah muazzin, dia adalah imam. Okey. Kemudian kata musannif tentang ayat di atas. Ayat mana? Surah Maryam ayat 59. Ya. Tentang ayat di atas surah Maryam ayat 59. Karena kita baru menempuh ya, pemaknaan surah Maryam ayat 59 itu kan. Yang maksudnya surah Maryam ayat 59 itu yang maksudnya kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan. Terjemahan baru disebut generasi. Keturunan-keturunan generasi-generasi yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, yakni dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab, yakni di dalam neraka. Surah Maryam ayat 59. Nah, jadi kata musannif tentang ayat di atas surah Maryam ayat 59, Ibnu Mas'ud, salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat, tapi Ibnu Mas'ud lebih kuat dikatakan sebagai ahli fiqh, ya, sampai-sampai dikatakan mazhab Ibnu Mas'ud dalam fiqh. Okey. Tapi beliau sebenarnya itu para sahabat Nabi, mereka mewarisi banyak keilmuan selain daripada hadis, tafsir dan sebagainya. Nah, Ibnu Mas'ud berkata ya tentang ayat 59 surah Maryam itu ya. Mana ad-da'uba. Ya, kalau diperhatikan dalam ayat ada perkataan ad-da'uba. Ya. Nah, Walid pun tidak sempat perhatikan surah Maryam ayat 59. Bagaimana bunyi ayatnya? Sendiri kamu orang perhati ya. Baca sudah kah? Kau baca sudah betul kan? Surah Maryam ayat 59. Baca sudah? Nah ini kemarin berapa hari lepas ini. Tidak tulis tarikhnya. Berarti kau lihat sudah kan? Belum? Nah, mungkin kau tidak akan lihat terus kan? Mungkin sampai kita sudah pergi ke muka surat lain, kau pun tidak lihat surah Maryam ayat 59 itu. Kau sudah Mimi? No, kau pun tidak juga. Kau sudah Lina? No, kau pun tidak. Misi sudah kan Misi? Alhamdulillah. Jul? Kamu sudah Jul? Alhamdulillah. Rantau? Kamu sudah kan? Nah, Masya Allah. Orang lelaki semua bagus. Kenapa kamu orang ni, orang perempuan ni? Tidak boleh menikah lagi. Nah, jangan begitu. Kena lihat Al-Quran. Apalagi di sini didatangkan makna saja, pemaknaan saja. Jadi kamu orang perlu membaca. Tengok pemaknaan. Okey, tengok Al-Quran. Tulis. Kamu dhabit di tepi ini ayat Al-Quran. Ayatnya macam manakah? Atau macam mana kau buat. Supaya dia tidak tertinggal kitab. Dengan pemaknaan saja. Mesti ada ayat yang boleh dibaca. Betul kan? Nah, nanti kita baca ayat Al-Qurannya. Faham kali nak? Nah, bukan perlu kau hafal, Walid bukan menyuruh hafal, Walid suruh merujuk kepada ayat Quran itu saja. Faham tak? Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud berkata makna ad-dha'ubah. Pada ayat itu ada perkataan ad-dha'ubah, dicari ya. Sebab itu Walid suruh baca, cari. Bukan meninggalkan secara keseluruhannya. Berarti ini adalah tafsir Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud menafsirkan surah Maryam ayat 59 ya, pada perkataan, pada pemaknaannya mereka, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu. Mencuaikan itu. Perkataannya mencuaikan. Ya. Bukan meninggalkan secara keseluruhan. Mencuaikan itu bukan bermakna meninggalkan secara keseluruhan.
Lalu apa? Melainkan mengakhirkan waktunya. Jadi dimaksudkan dengan ad-da'uba atau terjemahannya mencuaikan itu maksudnya mengakhirkan waktunya, ai suka mengakhirkan waktu. Suka mentakhirkan, kita jarang menggunakan istilah mengakhirkannya. Suka mentakhirkan waktu. Nah, kalau sembahyang zuhur itu jam sembahyang asar jam 4.55 misalnya kan. Nah, sembahyang zuhurnya pukul 4.45. Nah, itulah mentakhirkan waktu. Ya. Nah, jadi mentakhirkan waktu itulah menurut Ibnu Mas'ud makna bagi ad-da'ubah, makna bagi mencuaikan. Jadi kalau kita selalu cuai, nah itulah pemaknaan yang sesuai untuk kita. Nah, Walid tidak tahu orang lain bahwa Walid yang selalu cuai saja. Mudah-mudahan Allah mengampunkan Walid. Cuai saja. Okey. Sedangkan Sa'id ibnu Musayyab, ini pun sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sa'id ibnu Musayyab, nah, pemahaman dan tafsiran Sa'id ibnu Musayyab lain daripada Ibnu Mas'ud. Nah, kata Sa'id ibnu Musayyab maksud ad-da'ubah, terjemahannya mencuaikan. Nah, maksud mencuaikan menurut Sa'id ibnu Musayyab, sahabat Nabi ini, adalah tidak solat zuhur hingga tiba waktu asar. Nah, dia perpanjangkan pengertian itu. Katanya, tidak solat zuhur hingga tiba waktu asar, tidak solat asar hingga tiba waktu maghrib, tidak solat maghrib hingga tiba waktu isya, tidak solat isya hingga tiba waktu subuh, dan tidak solat subuh hingga terbit matahari. Nah, itulah makna ad-da'uba ataupun cuai, mencuaikan. Menurut surah Maryam ayat 59. Jadi kita mau pakai perkataan Ibnu Mas'ud silakan, kita mau pakai perkataan Sa'id ibnu Musayyab silakan. Ya kan? Nah, kalau kita mau pakai kedua-duanya pun silakan. Ya kan? Nah, tidak menjadi kesalahan. Kedua-duanya tafsiran sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan tafsiran orang jahil, ya kan? Bukan tafsiran orang jahil, ini adalah tafsiran sahabatnya Nabi SAW. Allah, Masya Allah. Kemudian kata musannif jadi barang siapa yang mati, ini isu besar ini. Jadi barang siapa yang mati sementara ia masih tetap melakukan hal itu. Apa hal itu? Mencuaikan. Nah, sifat mencuaikan ada dua yang kita rujuk di sini. Sama ada perkataan Sa'id ibnu Musayyab ataupun perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Nah, kedua-duanya ya kan, menjelaskan makna hal itu, mencuaikan. Jadi barang siapa yang mati sementara ia masih tetap melakukan hal itu, mencuaikan. Ini terkait dengan orang mati, orang yang meninggal dalam keadaan mencuaikan solat. Nah, itu. Dan tidak bertaubat. Allah. Mati, meninggal dalam keadaan mencuaikan solat dan tidak bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya bagi ataupun baghiyun disebut dalam teks Arabnya ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya baghi ataupun baghyun, bukan bayi ya, baghi. Nanti Mimi kau sebut bayi-bayi pula. Allah gantikan bayi ya. Kurang kabut sudah.
Ba ya. Baghiyun. Itu. Jadi dibaca dengan baghi. Karena dia hilangkan tanwin. Baghin. Dibacakan begitu. Baghi. Kan? Ilat ya. Atau dibacakan dengan baghi. Itu. Jadi barang siapa yang mati yang meninggal ya, sementara masih tetap melakukan hal itu, ai mencuaikan salat dan tidak bertaubat. Nah, mencuaikan salat itu menuntut kita bertaubat ya. Dosa mencuaikan salat itu menuntut kita bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya baghi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya bagi orang yang mencuaikan salat. Baginya orang yang mencuaikan salat baghi. Apa itu? Yaitu sebuah jurang yang curam. Baghi ialah sebuah jurang yang curam dan keras seksaannya di dalam neraka jahanam. Nah, rupanya baghi itu, baghyun itu sebuah jurang yang curam. Nah, Walid tidak tahu menggambarkan, kerana Walid terpengaruh dengan sabda Nabi SAW yang namanya azab itu tidak ada gambarannya. Selagi mana boleh digambarkan, maka dia tidak seperti yang azab seperti yang mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sampai bila pun Walid tidak tahu menggambarkan azab itu macam mana. Tetapi yang disebutkan oleh ulama kita iaitu sebuah jurang. Baghyun iaitu sebuah jurang. Nah, jurang artinya apa? Nah, dalam dia kan. Nah, itu jurang. Yang curam, sifatnya curam. Dan keras seksaannya. Dan keras, nah berarti kalau keras itu berarti ganas pun orang sebut juga kan. Keras, ganas, apa lagi ya istilahnya. Dahsyat boleh Pak. Dahsyat seksaannya di dalam neraka jahanam. Nah, adapun baghi itu ini terkait dengan apa ya? Ini terkait dengan firman Allah surah Maryam semuanya ini. Perkataan-perkataan ini ada di dalam surah Maryam ayat 59. Nah, itu. Jadi katanya, dan keras seksaannya di dalam neraka jahanam. Artinya baghi itu bahagian daripada neraka jahanam. Sedang neraka jahanam itu diriwayatkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutnya tentang neraka jahanam itu. Pada banyak tempat juga kan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi sebab itu boleh dikatakan perhatikan ayat 59 surah Maryam itu. Baca dan fahami. Karena kita yang akan melaluinya. Kita yang akan melalui kehidupan itu. Jadi sekurang-kurangnya kita ada dalil. Ya. Kita ada ayat Allah yang menjadi petunjuk kepada kita. Tentang itu. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lagi kita dirujukkan kepada firman Allah. Yang ini didatangkan teks ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan. Nah, itu perkataan poin besarnya itu. Janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Poin kedua, mengingati Allah. Dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian,
maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Nah, jadi oleh tersebut sudah tadi ya, poinnya janganlah kamu dilalaikan. Kenapa? Nah, kita berbincang panjang sudah dari sudut ilmu kerohanian. Ada 4 perkara yang selalu melalaikan kita. Makhluk, benda, hal, dan perkara. Kamu orang paham sudahkah? Hal dan perkara itu apa? Paham sudahkah? Nah, kasih contoh Mizi, hal itu apa, perkara itu apa? Nah, ada orang tanya Walid, dia tidak paham hal dan perkara. Dia mengikuti pengajian di dalam YouTube. Nah, sebab itu Walid bilang dia jangan ikut YouTube. YouTube itu reference saja, rujukan saja, kan? Okey. Apa maknanya Mizi? Hal itu contohnya apa? Perkara itu contohnya apa? Hah? Nah, kau kasih contoh, bah. Walid mau tengok kau paham atau tidak paham. Semua orang, bah. Semua orang pikirkan sekarang. Hal itu apa? Perkara itu apa? Walid sebut 4 hal begitu saja. Nah, Walid pun tidak tahu semua orang tahu atau tidak tahu, kan? Walaupun perkara itu nampak kecil saja. Satu, makhluk. Nah, khususnya manusia, jin dan sebagainya. Kedua, benda. Ketiga, hal. Dan keempat, perkara. Nah, jadi setiap satu ada perbezaannya, gitu kan? Nah, yang Walid tanyakan, apa maknanya hal, apa maknanya perkara? Sebab nanti kita kaitkan dengan ini antara perkara-perkara yang selalu melalaikan kita. Ya, perbincangannya pada topik-topik lain. Ya, bukan topik ini, tapi kita kaitkan saja. Karena perkataan lalai, melalaikan, dilalaikan, sampai-sampai mempengaruhi kita jadi syirik, jadi nifak, jadi fasik. Nah, inilah halnya, inilah bendanya. Okay? Okey. Nah, Walid mau tanya itu saja dulu kepada saudara Mizi, Syekhul Hadis. Okey, keadaan main bola, okey. Nah, sekarang perkara. Nah, kau punya paham macam mana? Tidak salah, kau cakap saja. Walid melihat kau punya fahaman tentang itu. Ini teknikalnya ya. Nah, betul, Bang. Mizi mengatakan hal seperti main bola, keadaan main bola, okey. Terus, nah sekarang perkara. Hah? Perkara pun main bola juga. No, kalau perkara pemain bola juga tidak perlu ada perkara, begitu hal memadai sudah. Nah, boleh pahamkah? Ini berasingan ini berasingan ini. Nah, Walid sebelum Walid tunjukkan, Walid cerita sebab itu Walid andai tiba-tiba saja kurasa macam di sini kamu orang tidak tahu. Padahal Walid istilah ini Walid keluarkan banyak lama sudah kan. Selalu saja Walid cakap. Ini pun bukan berkenaan dengan hal kita kaitkan saja. Nah, cakap lagi terasa macam kamu orang tidak tahu. Nah, tadi Mizi sebut hal adalah main bola. Mizi mendatangkan isu main bola. Nah, itu hal. Nah, perkaranya apa? Hah? Nah, dapat skor gol. Okey. Nah, itu perkaranya dapat skor gol. Nah. Jadi dia skor gol sendiri, bah. Dia keeper, dia jaga gol. Jadi dia dapat skor gol dia sendiri. Nah, jadi dia berbangga, begitu kan? Nah, jadi itu perkara, betul? Boleh? Nah, itu boleh. Jadi kalau kau faham, main bola itu halnya, skor gol itu perkaranya.
Bukan setakat skor gol, patah kaki, terajang kawan, tersepak telur kawan, macam-macam di sana kan. Nah, itu adalah perkaranya. Betul? Nah, jadi kalau contoh lain, boleh contohkan pergi JPJ. Pergi JPJ. Ini perkara, ini hal. Kan? Kemudian untuk apa bayar saman? Nah, bayar saman itu perkara. Boleh faham kah? Nah, kadang para ulama mengatakan ada kalanya hal dengan perkara ini lazim saja. Hal dengan perkara ini lazim. Berlaku seiring. Lazim. Boleh faham ya? Nah, jadi diingatkan ya, jangan sampai tidak faham. Nanti sampai di mana-mana aku tanya lagi, sampai di mana-mana aku tanya lagi. Ini adalah perkara-perkara yang sangat dasar. Kau belajar tinggi gunung PhD sekalipun, kau tidak tahu dasar ini, tidak boleh ke mana. Nah, sampai sekarang aku orang yang mau interview Walid, mau interview Walid pun semua angkat tangan saja, tidak mau. Nah, aku murid Pak. Kenapa mereka guru tidak mau untuk untuk interview Walid? Walid murid Pak, Walid student, tahu kenapa yang menjadi guru, menjadi pensyarah itu tidak mau? Nah, di situ pertanyaannya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak mengetahui dasarnya. Ya. Nah, kita tahu saja dasarnya. Nah, apabila kita tahu saja dasarnya, berarti yang mereka cakap itu kita tahu sudah. Betulkah? Salahkah? Sumber mana? Puncak mana? Kita tahu sudah. Paham kalian tahu? Okey. Jadi terkait firman Allah SWT yang kita bacakan tadi, nah perkataannya surah Munafiqun ayat 9 ya. Perkataan yang dikaitkan, yang kita poinkan di sini adalah dilalaikan. Nah, Allah berpesan supaya kita orang beriman jangan nanti sampai kita dilalaikan. Bila-bila masa pun, keadaan apapun, bukan sekarang, kalau ke depan, kita tidak dilalaikan sepanjang hidup kita, begitu kan? Kita tidak dilalaikan. Nah, persoalannya apa yang melalaikan? Nah, yang melalaikan itu mungkin makhluk, ya kan? Makhluk itu secara fokusnya adalah manusia, jin, haiwan, kan? Tumbuh-tumbuhan. Itu makhluk. Dan banyak lagi Pak kita bercakap tentang makhluk yang hidup, yang bergerak-gerak, yang bernyawa, makhluk yang keras seperti batu, kayu. Nah, itu makhluk. Nah, sejauh mana, macam mana makhluk melalaikan? Tahu kak Mizi? Macam mana kau ceritakan? Mizi, kau berhenti dulu, jangan cerita. Kesian kau nanti termuntah. Pak. Kita kesi rantau pula. Kejap lagi Jul. Nah, Mizi, kau cerita rantau tentang makhluk yang melalaikan. Itu yang sangat menarik, Pak. Ikan laga. Pun melalaikan juga kan. Sekiranya ikan laga itu ditengok, diperhati, di apa sampai meninggalkan salat dan sebagainya, nah itu berarti melalaikan. Bukan salah ikan laganya, salah kita melalaikan. Salah kita yang lalai. Persoalan dilalaikan oleh apa? Itu kan? Nah, jadi sekurang-kurangnya kita faham, ikan laga. Nampak aku cerita makhluk manusia tadi. Kaitan makhluk di situ kan. Ada orang yang dilalaikan oleh burung. Kan? Ada orang dilalaikan oleh kambing. Mana ada kambing itu tidak melalaikan kita sama sekali. Kan? Yang melalaikan kita adalah telefon yang kita bawa ketika pergi ke kandang kambing. Betul kan? Nah, kambing itu tidak akan melalaikan kita. Bahkan azan asar saja kambing pun turut dengar. Dia pun menjawab azan saja. Kamu orang saja tidak dengar. Ya, paham tak? Kamu dengar tak? Kambing jawab azan. Kalau mau dengar, aku mau jampi satu kandang kambing itu. Suka dengar saja kambing jawab azan. Nah, kau pun tidak mau pergi kandang kambing lagi sudah. Aku juga yang kena merangkak naik kandang kambing itu. Okey. Itu contoh ya. Jadi itu contoh haiwan. Ikan termasuk haiwan kan. Nah,
Tumbuh-tumbuhan pula. Apa contoh tumbuh-tumbuhan itu? Makhluk daripada jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh melalaikan apa? Macam-macam kan pokok bunga kan. Nah, pokok bunga apa? Pokok-pokok bunga hiasan. Ada orang yang pokok bunga dengan pokok bunga hiasan itu, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai tidak salat, sampai tidak apa. Boleh tengok saja di dalam, satu hari boleh tengok di dalam apa ya. Ada satu orang perempuan, datin-datin juga dia ni. Jadi dia menceritakan tentang pokok bunga dia. Ya. Pokok orkid, pokok apa. Tapi tak baiklah cerita orangnya. Walaupun ada iktibar di situ, tapi itu hal itu boleh dicari, tahu tak? Nanti kamu pulang tengok, kamu orang tekan-tekan saja keluarlah. Oh, ini datin yang awak cakapnya nak berdosa aku. Susah, jangan. Okey. Jadi dilalaikan. Contoh manusia, makhluk. Nah benda itu macam telefon, macam benda, apa benda saja, apa saja benda yang melalaikan. Orang perempuan ni kadang-kadang periuk melalaikan dia. Kan? Periuk saja. Kuali goreng ikan. Kuali melekat, kuali tidak melekat. Begitu. Kuali sekarang tidak timbul lagi. Sekarang kuali Korea. Kuali Siam. Kuali baling. Ya kan? Kuali. Begitu contoh benda-benda. Ya. Dan ada juga yang melalaikan, mempengaruhi kita dan melalaikan kita. Apa lagi? Hal. Kita sebut hal tadi. Main bola, memancing. Macam-macam hal kan. Lepak-lepak. Itu hal itu. Melepak sana, melepak sini. Nah ini pun contoh hal yang melalaikan dan begitu juga perkara. Kadang-kadang perkaranya itu sikit sangat saja. Kan? Tapi kelalaian-kelalaian yang mempengaruhi itu besar. Perkara sikit saja, Pak. Betul. Okey, itu contoh ya. Jadi itulah antara yang kita kaitkan dengan boleh melalaikan kita. Okey, itu tentang melalaikan. Jadi kemudian ayat Allah SWT ini mengaitkan langsung oleh urusan harta benda kamu. Nah, ini berarti urusan harta benda boleh melalaikan kita. Dan anak pinak kamu, urusan anak pinak, begitu pun boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah. Nah, perkataan kedua, mengingati, itu yang dibincangkan nanti ya. Ini perkataan kedua, poin kedua adalah perkataan mengingati Allah ya, walaupun katanya dalam ayat ini yakni dengan menjalankan perintahnya. Kemudian katanya, dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian. Apa? Dilalaikan. Sesiapa yang melakukan demikian. Melakukan apa? Dilalaikan. Ya. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dilalaikan. Okey. Kemudian katanya jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan, jumhur artinya majority. Ya, nanti dalam teks-teks kita berjumpa, lazimnya adalah jumhur. Dia tidak menyebut majority, disebut jumhur. Okey. Jumhur ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan zikir, yang dimaksudkan dengan zikir, ada perkataan zikir kan? An zikrillah itu. Yang dimaksudkan dengan perkataan zikir pada ayat surah Al-Munafiqun ayat 9. Ayatnya di mana? Ayatnya an zikrillah. Pada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu ayatnya. An zikri. Nah, itu perkataannya. Yang dimaksudkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas, nah surah Munafiqun ayat 9 adalah salat 5 waktu. Jadi perkataan an zikrillah itu menurut jumhur ulama tafsir ya. Jumhur ahli tafsir. Jumhur artinya majority ahli tafsir. Menafsirkan an zikrillah itu dengan salat 5 waktu. Nah, kecuali kelompok-kelompok az-zahirah. Ya.
Kelompok-kelompok Az-Zahirah, mereka menafsirkan zikir itu adalah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mereka menafsirkan itu. Adapun para tafsir, para mufassir yang cenderung kepada fiqh, mereka menafsirkan salat. Para ulama tafsir yang cenderung kepada tasawuf, mereka menafsirkan hubungan. Jadi dhabit kurang-kurangnya. Apa yang boleh disebutkan tadi. Jumhur ahli tafsir, karena jumhur ahli tafsir adalah cenderung kepada fiqh. Majoriti ahli tafsir kebanyakannya adalah cenderung kepada fiqh, cenderung kepada hukum hakam. Begitu. Nah, manakala ahli tafsir yang cenderung kepada tasawuf, nah mereka menafsirkan zikir itu dengan hubungan. Perkataan an zikrillah, mereka menafsirkan hubungan dengan Allah. Nah, itu perbezaan sekurang-kurangnya kepada kamu orang ya tahu perbezaan sedikit sebanyak Pak. Metode penafsiran. Nah, ada metode berdisiplinkan tauhid, ada metode berdisiplinkan fiqh, dan ada metode berdisiplinkan kepada tasawuf. Nah, supaya kita nanti jangan terkejut dengan perbedaan penafsiran. Nah, jadi dia tertakluk kepada disiplinnya. Okey. Jadi katanya, yang dimaksud dengan zikir, an zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, an zikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas surah Al-Munafiqun, ayat di atas ayat surah Al-Munafiqun ayat 9 adalah solat 5 waktu. Jadi itu Walid makinkan tadi, poin kedua adalah mengingati, itu terjemahannya. Mengingati itulah zikir. Nah, zikir itulah dengan makna, dua makna kita berikan tadi. Makna dari majority ahli tafsir karena cenderung kepada fiqh. Nah, mereka memaknakan dengan solat 5 waktu. Ya, manakala ulama-ulama ahli kerohanian, ulama-ulama disiplin ilmu tasawuf, mereka menafsirkan dengan makna hubungan. Jadi penafsiran mana-mana itu tidak tertakluk kepada kita saja ya. Okey. Kemudian kata musannif, barang siapa yang dilalaikan oleh hartanya. Nah, ini kemungkinan terjadi gitu kan. Barang siapa, isim nakirah tidak kira siapapun yang dilalaikan. Nah, terkait dengan hal kita bincang tadi. Maksud dilalaikan adalah menjauhkan. Apa kita sebut tadi? Sekejap. Tadi kita ada sebut satu perkataan pada menjelaskan melalaikan, mencuaikan. Itu perkataannya. Ya kan? Barang siapa yang dilalaikan. Nah, dilalaikan babi ai dicuaikan. Barang siapa yang dilalaikan ai dicuaikan oleh hartanya. Nah, harta mencuaikan kita daripada salat. Harta mencuaikan kita. Nah, itu terkait ya, bukan harta berarti harta itu ada di tangan kita, bukan. Mungkin dalam keadaan-keadaan yang berbeza. Tetapi kesibukan kita terhadap pengurusannya, terhadap urusannya itu. Nah, itu mencuaikan kita. Nah, mungkin begitu. Sekarang harta, kalau duit dalam akaun bank saja. Kau mau kalang kabut apa? Betul kan? Tetapi urusan yang kau terlibat seharian dalam mencari kita sebutkan itu harta, mencari duit, nah istilahnya. Nah, itu yang akan nanti mencuaikan kita. Berapa ramai orang yang tidak solat kerana bekerja. Alasannya bekerja. Cari duit dan sebagainya. Contoh ya, pengajarannya kita boleh lihat sendiri di mana-mana. Betul kan? Jadi itu cuai, itulah lalai.
Kemudian katanya macam mana bentuk dilalaikan atau dicuaikan itu. Seperti perdagangan, kata musannif. Seperti perdagangan, perniagaan. Nah, sebab itu Allah SWT menyebut tijarah di dalam Al-Quran. Ya. Ada perdagangan, ada perniagaan yang boleh melalaikan kita. Dalam surah Al-Jumu'ah. Kita baca kan? Surah Al-Jumu'ah. Macam mana bunyi ayatnya? Fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Macam mana bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ada ayat di mana? Di mana ayatnya yang menyebut jangan perniagaan itu melalaikan kamu. Okay. Nah, perniagaan berarti perdagangan. Perdagangan berarti perniagaan atau sesuatu yang terkait dengan cara kita mencari nafkah. Ada orang menyebut cara kita mencari rezeki. Nah, ada teguran kepada Walid, jangan sebut mencari rezeki, kerana rezeki itu milik Allah. Nah, dia akan memberikan. Nah, kau bilang saja cari nafkah. Yang menegur Walid itu bukan orang, bukan bangsa manusia. Allah, Masya Allah. Nah, betul bah perkataannya kan. Nah, kalau difikirkan betul. Jadi kita selalu bercakap tentang mencari rezeki, mencari rezeki, mencari rezeki. Tiba-tiba kita berjumpa dengan perkataan rezeki itu milik Allah, dia yang memberikan. Nah, berarti tidak perlu dicari kan? Jadi perkataan yang betul adalah mencari nafkah. Betul lah. Walid pun pikir-pikir betul juga. Tapi sepanjang hidup Walid, semua orang cakap cari rezeki saja. Nah, sekarang Walid mau betul, mau perbetulkan. Aku tidak lagi mencari rezeki, aku mencari nafkah. Betul kan? Nah, apakah nafkah itu bagian daripada rezeki? Tidak. Rezeki adalah milik Allah SWT mutlak. Tidak ada siapa pun boleh membuat rezeki. Itu perbincangan yang khitab langsung, tidak langsung. Dan putus langsung, tidak langsung. Nah, kita yang salah berbahasa sebenarnya. Betul. Jadi yang betulnya apa? Seperti kita sebutkan tadi. Mencari nafkah. Nafkah itu kau cari, kemudian kau berikan kepada orang lain. Nah, itu nafkah. Nah, nah, kita perbetul sekarang. Orang lain itu cerita lain. Kita sendiri yang belajar. Kita sendiri yang perbetulkan. Orang itu dia mana tahu, dia ikut saja. Mesti? Oke. Oke, kemudian katanya seperti perdagangan, nah yang terkait seperti perdagangan dan yang terkait, nah perniagaan apa itu terkait saja. Kalau disebut terkait itu terkait sebenarnya. Jadi mana tahu kita jarang menggunakan istilah perdagangan. Walid terakhir belajar teringat belajar tentang perdagangan. Ada satu subjek dalam pengajian pernah Walid belajar adalah subjek perdagangan. Ada lagi ke subjek perdagangan sekarang? Ada kan? Tadi Walid belajar juga di situ, belajar account. Jadi ku kenal saja debit, kredit. Ku tahu saja itu. Dari situ. Kan? Dalam pengajian perdagangan. Cikgu yang mengajar Walid namanya Cikgu Beh Kasim. Beh Kasim, Cina. Dia mengajar Walid perdagangan. Tidak tahu hidup ke mati sudah lagi. Tapi bagus orang. Jadi Walid belajar perdagangan daripada dia. Nah, kamu orang belajar ke perdagangan? Tidak kan? Nah, belajar 6 pun kau lari, kau cerita perdagangan apa? Orang suruh mengaji, kau pergi bercinta bawa pokok ubi. Okey lah. Jadi seperti perdagangan, nah terkait ataupun apa yang terkait dengan perdagangan ya, gambaran kepada satu bentuk aktiviti mencari nafkah. Itulah disebut perdagangan. Okey, lain pekerjaan, disebut pekerjaan, mungkin di situ pekerjaan yang lain daripada perdagangan. Nah, ada orang yang tidak terlibat dengan perniagaan, perdagangan.
Tapi ada pekerjaannya, mungkin pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya itu menoreh getah. Pekerjaannya itu perdagangan juga menoreh getah kan? Pekerjaannya itu mengambil upah mesin rumput dan sebagainya. Begitu. Okay? Atau katanya, atau ini tentang apa? Tentang dilalaikan, dicuaikan itu tadi ya. Atau anak-anak. Atau anak-anak. Babitkan nombor 2 di situ. Atau anak-anak. Nah, ini berdasarkan kepada redaksi ayat surah Al-Munafiqun ayat 9 itu. Ya, jadi redaksi ayat Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun ayat 9 itu kan disebut di sana tentang harta benda, tentang anak-anak, gitu kan? Nah, ada di sana. Okey. Nanti dalam ayat yang lain disebut tentang apa lagi, banyak lagi. Dari solat itu pada waktunya. Nah, jadi ini antara yang boleh ataupun yang boleh ya, antara yang boleh melalaikan kita, mencuaikan kita dari solat itu pada waktunya. Sebab itu Walid lebih cenderung kepada pemaknaan yang lebih global ini. Ya kan? Ini pemaknaan yang lebih umum. Kalau di sini kan terhad, ya, harta benda, kemudian disebut anak pinak, itu kan. Nah, itu terlalu sempit, terhad. Nah, ini lebih global. Kan? Manusia, makhluk boleh melalaikan kita, benda boleh melalai mencuaikan kita, hal boleh melalai mencuaikan kita, perkara boleh melalai mencuaikan kita. Kan? Nah, itu lebih luas pengertiannya. Okey, jadi ia termasuk orang-orang yang rugi. Jika demikianlah keadaan kita, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Betul lah. Ruginya kenapa? Ruginya karena kita dilalaikan, terlalai dengan hal-hal sebegitu. Kan? Sedangkan yang kita cari itu pemegangnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesimpulan kita berdagang, pada kesimpulan kita bekerja. Nah, semuanya terkait dengan nafkah, gitu kan? Semuanya terkait dengan keperluan. Yang kita cari adalah keperluan. Semuanya terkait itu. Sedangkan pemegang, pemilik kepada keperluan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu termasuk kecuaian kita tadi. Kita cuai daripada pemilik yang sebenar. Nanti kita belajar di mana ada tentang sebab musabab itu ya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, kerana itu ia termasuk orang-orang yang rugi kita. Dalam konteks dalam huraian-huraian lain mengatakan ruginya adalah kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rusak. Nah, Walid lebih cenderung untuk memahami itu. Kan? Jadi yang ruginya apa? Nah, satu sisi ya ruginya karena lalai, karena cuai, kan? Terhadap solat itu. Nah, itu satu sisi. Tapi sisi lain ada pandangan menyebut ruginya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala rusak. Nah, apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala rusak, nah nanti perlahan-lahan kerusakan itu akan mempengaruhi perhubungan kita. Ya kan? Nah, kerusakan pada hubungan itu perlahan-lahan nanti mempengaruhi perhubungan kita. Kerusakan pada rohaniah kita itu nanti perlahan-lahan mempengaruhi jasmaniah kita. Kerusakan pada rasa dan perasaan kita itu nanti perlahan-lahan mempengaruhi tingkah laku kita. Ya kan? Daripada salat 5 waktu tinggal 3 waktu. Nah, itu pengaruhnya itu. Ya kan? Daripada solat ada khusyuk juga, ya Allah, aku sedang solat ini, ya Allah. Nah, akhirnya solat itu macam ayam saja. Nah, itu terjadi. Nah, itu pengaruhnya. Nah, kan? Nah, dari segi pemaknaan pada Walid itu adalah pemaknaan yang paling wajar, sangat wajar. Ya, merosakkan hubungan. Ruginya apa? Ruginya adalah merosakkan hubungan kita dengan Allah. Dan perlahan-lahan merosakkan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ruginya. Jadi kalau kita andaikan kalau dari sekarang kita
Bukan dari sekarang, Pak. Kamu orang, Pak, untuk kamu orang. Dari sekarang, kamu orang betul-betul concentrate, gitu kan. Betul-betul berhubungan dengan Allah. Konsep yang Walid cakap tadi. Nah, ke depan kamu orang tidak akan rugi, Pak. InsyaAllah. Jadi ruginya macam Walid. Ya kan? Sekarang baru sedar, Pak. Baca-baca kitab dekat kamu orang baru sedar. Baru sedar mau betulkan itu, mau betulkan ini, mau betulkan itu, mau betulkan ini. Nah, sebelum baca kitab dekat kamu orang, nah Walid rugi saja sepanjang hidup. Kan Mizi, paham tak? Nah, mau patah balik tidak boleh sudah. Masa berlalu sudah. Mau buat apa sekarang? Dengan umur 54. Andai kata mati itu 54, 3 bulan, 54, 3 bulan, 10 hari. Nah, aku tinggal 1 bulan lagi saja. Andai kaum orang jangan aminkan baling kitab ini nanti. Andai saja. Kan? Faham betul? Nah, sekarang bulan 54 tahun 3 bulan aku bilang tadi kan. Nah, sekarang bulan 2 sudah. 10 hari lagi habis bulan 2. Nah, itu aku bilang tadi 54 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, berarti tinggal 1 bulan lagi, Pak. Tahu tak? Faham betul? Mau buat apa? Mengharapkan Allah mengampunkan. Minta ampun, ya Allah ampunkan, ya Allah ampunkan, ya Allah ampunkan. Dan mengharapkan Allah mengampunkan. Nah, itu saja. Faham tak? Nah, mau buat lain tidak mampu sudah. Mau berdiri lama sakit pinggang, sakit urat, sakit itu, sakit ini. Mau buat apa? Mau qiyam di malam, tidak boleh tahan, bah. Mengantuk, mau buka mata pun tidak boleh sudah. Mau buat apa? Nah, akhirnya apa pun tidak boleh buat. Faham tak? Nah, sebab itu kamu orang, ya, itu berdasar pengalaman. Jangan buat sesuatu yang merugikan. Kena tanya dulu, ya, hal-hal yang harus kita mau buat. Karena itu harus saja. Tapi ketika kita mau melakukannya, nah kita perlu melihat kepada ukurannya. Apa ukurannya? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mana yang lebih manfaat? Mudaratnya atau manfaatnya? Nah, perhatikan itu. Faham tak? Nah, contoh Mizi mau pergi main bola. Nah, kau perlu lihat mudarat dengan manfaat mana yang lebih besar. Karena main bola itu harus. Saya katakan begitu kan. Nah, mudaratnya main bola, kau main-main kau letih. Nanti malam kau mau mengaji tidak masuk kepala. Maka ketika itu mudarat main bola itu menyebabkan kau tidak boleh mengaji. Haram lah. Jangan main. Tahu tak? Nah, Walid bukan boleh bagi fatwa. Almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi dulu dia bercakap begitu. Dia melarang. Kalau kau mau mengaji letih, mengaji. Nah, dia tanya, kenapa kau begitu? Letih main bola. Dia cakap main bola itu haram. Mencuaikan, melalaikan kau daripada mengaji. No, begitu, Pak. Itu tentang harus ya, tentang hal-hal yang harus, paham tak? Wa itmuhuma ukurannya akbaru min naf'ihima. Jadi kamu orang kalau mau senam robik, apa robik pun kena begitu juga, Pak. Mudaratkah, manfaatkah? Kena perhatikan. Aku tahu orang perempuan ni kadang-kadang dia suka robik-robik itu. Senam robik. Okey, terus. Oleh kerana itu Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, terkait dengan apa ya? Terkait dengan lalai, cuai, kelalaian, kecuaian yang merugikan itu tadi, maka musannif merujukkan kepada sabda Nabi SAW. Katanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Allah. Ini berarti solat adalah perkara pertama yang akan melalui proses hisab. Allah, Masya Allah. Aku yang kena itu. Jul? Macam mana Jul? Kita Jul. Ready sudahkah kita? Betul. Ini sabda Nabi SAW. Hadis ini sahih. Hadis ini adalah sahih. Kedudukan hadisnya adalah sahih. Walaupun di kalangan Wahabinya hadis ini dia bilang dia tidak bilang palsu, dia bilang hasan.
Kalau tidak salah Walid. Ya. Dalam Sahih Albani. Nah, Albani pun ada sahihnya juga. Yang disahihkan oleh Bukhari Muslim, tidak disahihkan oleh Albani pun banyak juga. Satu orang yang belajar dari perpustakaan saja diangkat sebagai begitu tinggi keulamakannya oleh bangsa-bangsa Wahbi ini, tahukah? Okey. Tapi Walid jumpa sudah video-video yang bangsa-bangsa Wahbi ini sendiri pun kritik Albani. Jumpa sudah. Bin Bas mengkritik Albani, Utsaimin mengkritik Albani. Walid jumpa sudah videonya. Walid sempat simpan, atau tidak tahu apa yang nama tersimpan atau tidak. Walid cuba untuk simpan video itu. Kemudian beberapa orang ulama-ulama Saudi, the darkness scholar, ulama dalam gelap Saudi. Nah, para ulama, disebut the darkness scholar, gitu kan? Kenapa diberi gelar ulama dalam kegelapan? Walid pun tidak tahu. Ulama-ulama Saudi digelarkan dengan ulama dalam kegelapan. Wallahu a'lam. Okey. Jadi hadis ini, Walid bercakap tentang hadis ini sahih, ya. Nah, kemudian maksud hadis ini yang pertama dihisab dari amalan hamba. Ini terkait amalan. Pada hari kiamat adalah solatnya. Berarti solat adalah perkara pertama yang akan dipersoalkan. Nah, kalau ditanya hisab itu apa? Hisab itu adalah persoalan-persoalan terhadap apapun yang terkait dengan kita, dengan hamba, daripada hidup sampai kepada mati. Nah, itulah hisab. Ya. Jadi hisab itu maknanya apa makna yang boleh sebut tadi? Hisab itu adalah hari, waktu, dipersoalkan, ya. Nah, dipersoalkan kepada kita hal-hal yang berkait dari hidup sampai kepada mati. Nah, itulah hisab. Jadi kita akan dipersoalkan itu nanti. Nah, sekurang-kurangnya kalau berdasarkan kepada hadis ada 5 perkara besar. Ya. 5 perkara besar. Umur, masa, rezeki, apa lagi kan? 5 semuanya. Nanti kita baca hadis itu. Jadi dipersoalkan kita dengan 5 perkara itu. Umur, kemana kau habiskan? Kau buat apa dengan umur kau? Nah, perantau dia ada jawaban, Pak. Dari umur segini sampai segini racing dia. Kan? Nah, Mizi pun ada juga. Daripada umur sekian sampai sekian jadi hero bunga, mat bunga. Nah, itu. Nah, Jul pun ada juga, Pak. Dari sekian umur sampai sekian umur dia jadi beach boy. Okey kan? Allahu Akbar. Tidak tahu mau cakap macam mana. Ini kita andaikan saja. Allah, ya Allah. Nah, itu tentang 5 perkara akan disoal. Ya. Nah, tetapi dari 5 perkara yang disoal itu ada satu sudut yang paling besar dan paling pentingnya terkait dengan amalan. Nah, terkait dengan amalan, ada juga dalam tafsiran mengatakan amal agama. Ada yang menafsirkan begitu. Terkait dengan amal agama oleh si hamba, ya. Nah, itu tentang salat. Allah tidak bertanya amal lain. Allah tidak menyoal tentang amal lain. Haji kau baguskah? Nah, tidak. Puasa kau baguskah? Tidak. Bahkan tidak ada hadis terkait dengan hal sebegitu dari sudut soal yang pertama. Soal yang aula, melainkan solat. Nah, jadi kebanyakan hadis terkait dengan persoalan pertama tentang amal agama itu adalah solat. Ya, kalaupun ada tentang lain, nah mengiringi selepas solat itu. Nah, kalau diperhatikan daripada hadis mana-mana pun. Jadi jelas. Ya, jelas.
Kita baca sudah tentang hadis tentang ini pada tajuk-tajuk lain. Sehingga dikatakan bagus solat kita, maka baguslah amalan yang lain. Sekiranya solat kita diterima, maka amalan yang lain diterima. Sekiranya solat kita tidak diterima, maka amalan-amalan yang lain tidak diterima. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi berkait dengan hadis ini, nah itulah yang pertama dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, ia beruntung dan selamat. Jika solat kita baik, solat kita bagus. Nah, makna baik, bagus semuanya terkait dengan penjagaan solat itu sendiri. Kan? Termasuk waktunya dan sebagainya. Jadi sudah tentu solat yang terkeluar daripada dilalaikan, dicuaikan. Nah begitu. Itu solat yang baik, betul. Itulah solat yang baik. Nah kalau sudah dilalaikan, dicuaikan, mana mungkin ada solat yang baik lagi di sana. Yang ada solat saja. Baik terkeluar sudah. Itu. Jika solatnya baik, nah berarti baik tidak dilalaikan, tidak dicuaikan, itu ia beruntung dan selamat. Maka hamba Allah itu beruntung dan selamat. Akan tetapi jika solatnya kurang, nah kurang apa? Kurang baik. Kan? Jika solatnya kurang, nah kurang apa ya? Kurang baik. Nah berarti ada pengaruh dilalaikan, dicuaikan di sana. Banyak kan? Nah, berarti apa jadi? Berarti ia rugi, kata Nabi SAW. Nah, jadilah kita orang yang rugi. Kenapa rugi? Nah, terkait dengan hal yang Walid sebut tadi. Ya, ruginya dilihat dari sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Jadi orang yang mementingkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sedaya upaya untuk supaya dia tidak rugi begitu. Melainkan orang yang tidak mementingkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerugian itu dianggap sebagai biasa saja begitu kan. Mana mungkin Mizi kan, kita kalau kita bercinta dengan seseorang, kita sangat menghargai masa, betul kan Mizi? Janji mau jumpa jam 12, jam 11 kita ada sudah. Nah itu karena kita menghargai. Betul kan Jul? Boleh cakap kan? Nah Walid begitu janji mau jumpa janji mau menikah, nah, berjumpa saja. Janji mau juga 1 jam aku tunggu awal lagi. Tengok saja mana satu orangnya. Baju merah ini kah? Nah, gitu kan? Tengok-tengok cantik kita tunggu. Tengok-tengok tidak cantik macam roti John saja. Nah kita pun lari Kau faham tak Mizi? No. Kau bab ini memang cepat faham kau memang alim sudah bab itu. Tidak perlu mengajar pun kau tahu saja. No. Okey. Kemudian kata musannif, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Maksud daripada firman Allah ya, yakni kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, yaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5 kita tafsirkan pada hari akan datang. Wallahu a'lamu bisawabi atau kama qala. Karena dia melibatkan tafsirannya, jadi panjang ceritanya. Berhenti awal kah? Mana tidak awal? Walid pun rasa tak sihat juga ni. Cuma qal wallahu a'lam. Nah, ada soalan kah? Macam mana anak-anak melahirkan kita? Nanti kau ada berapa anak? Bini kau beranak berapa? 10. Okey, bini kau beranak 10. Kuat beranak juga bini kau ya?
Nah, bukan pasal bini kau kuat beranak kau tu. Kesian dia. Okey. Jadi macam mana anak-anak itu melalaikan? Nah, kau dijadualkan mengajar di Masjid Pitas pada malam ini, malam ini. Berapa hari bulan malam ini? 20 hari bulan. 20 hari bulan kau dijadualkan mengajar di Masjid Pitas. Nah, jadi kau pun mau pergi tidak mau pergi, mau pergi tidak mau pergi. Sebab kau teringat anak-anak ajak kau pergi ke mall. Bukan mall, anak-anak bukan suka mall sangat. Dia suka itu apa? Apa itu? Hah? Dia suka itu yang ada buayan-buayan banyak itu. Dia suka itu. Fun fair. Kan? Dia suka itu. Jadi kau pun bila anak-anak minta ayah kita mau pergi ke sini, dia nangis dia, kau pun ikut anak kau. Nah itulah anak melalaikan, anak mencuaikan. Faham tak? Nah itu contoh saja, kau faham tak? Nah begitulah contohnya. Jadi Walid ni jenis manusia tidak melayan anak. Kau tanya anak-anak aku. Kau tanya semua anak-anak aku yang kau boleh tanya. Pernah kau Walid bawa dia orang pergi? No. Aku bawa kau masjid saja. Aku bawa kau ke kubur. Anak pernah aku bawa ke kubur. Kecuali anak-anak ini ya belum aku bawa ke kubur. Duduk di kubur kita ini. 3 hari kita duduk di kubur buat kemah. Nah, kena sudah. Anak-anak lain kena sudah. Anak-anak ini tinggal perempuan membawa ekal, nanti dia pun kencing. Itu cara Walid tu. Walid tidak bukan jenis memanjakan anak. Anak kita manjakan dia sekarang, manja itu tidak salah. Okey? Tapi silap kita di belakang dia akan mengkhianati kita. Nah, Walid belajar sudah tentang psikologi seorang anak ini. Okay. Jadi kamu orang pun ambil pengajarannya nanti. Jangan kau manja-manjakan anak dengan sesuatu yang berlebihan. Nah, kau tengok nanti macam mana jadinya. Okey, nah tentang itu. Faham ke sudah? Nah, jadi kau jangan berantau. Kau nanti kencing saja kuliah sana, kuliah sini. Kau kencing saja kerana anak-anak kau manja sayang sangat dengan anak. Baba mau pergi pampe. Baba mau main itu, mau main. Kau pun ikut saja. Siap kau. Ya. Sayang anak. Tangan-tangankan. Betul bahasanya. Sayang istri, tinggalkan ini kau berkepit saja dengan bini kau. Nah kemudian jadi susah, betul kan? Jadi itu kau perlu belajar dengan aku. Anak lelaki kena belajar dengan aku itu. Tahukah? Dulu menikah kena belajar dengan aku. Jangan kau menikah sebelum kau belajar. Faham tak? Nanti kau ikut bini saya. Mizi, jom kita pergi mengaji. Saya janji dengan bini Wali. Payah. Okey. Ada soalan lain kah? Nah itu orang lelaki yang tanya. Kamu orang perempuan tidak mau tanya kah? Macam mana seorang isteri yang cuai dengan suaminya? Lagi banyak orang. Kalau mau cerita sampai pagi esok pun tidak habis. Jadi paham-paham saja. Wallahualam. Ada, memang ada. Tapi persoalan yang dibincangkan itu ilat dipanggil ya. Ilat yang mempengaruhi itu hampir-hampir saja orang kata apa? Tak meluluskan untuk kita mentakhirkan. Ilat itu. Boleh faham tak disebut? Contohnya kita bekerja di dalam najis misalnya, terlibat dengan najis, itu antara ilat lah. Jadi kalau kita nak terjun dalam terlibat dengan najis, lepas tu nanti kita nak solat, kita balik, kita mandi semua nanti dia takhir sesuatu juga. Di situ ada rukhsahnya. Faham tak? Kan? Tapi kalau tidak ada ilat itu, apa masalahnya kita nak sembahyang? Saya tengah naik motor time tu, hang berhenti ni bawa motor sembahyang di situ, apa masalah dia? Kan? Kita yang permasalahkan itu di dunia luar. Walid dulu pun fikir macam tu. Bila Walid berada di dunia luar, orang semayang, masuk waktu semayang, dia nak masjid jauh dengan dia, nak pergi, dia ambil uduk, dia semayang di situ biasa ya.
Sekarang hal-hal begini terjadi di Amerika, terjadi di Eropah. Di Eropah berlaku terus terang gitu. Jangan sembahyang. Di Jerman, masuk waktu solat, ambil wuduk, solat, tengah padang buat tak tahu. Kita nak cari masjid pusing, Kuala Lumpur pusing. Allah telajak. Exit telajak. Musim pula last sekali, takhir siapa tu juga. Betul tak? Jadi takhir kerana kebodohan. Mungkin begitu. Jadi banyak hal lah, banyak hal. Kan? Cuma tidaklah fiqah ni tight sampai kita tak ada kelonggaran. Ada. Tapi tertakluk kepada ilat. Itu disebut tadi tu, tertakluk kepada keadaan. Kita ni banyak pakai alasannya. Kita pakai alasan yang tak munasabah. Betul tak kan? Ada tamu, jadi lambat sikit lah. Loh. Patutnya kira tamu-tamu tu sekali kita ajak solat dia. Kadang-kadang kita Allah. Kita Allah dengan tamu. Contoh Jadi sebenarnya macam mana? Yang sebenarnya tak ada cerita takhir tu tak ada kecuali kita musafir. Itu. Musafir itu pun ada ahli warak, dia orang-orang yang warak dia tidak takhir. Masuk waktu solat dia solat lah. Dia nak takhir macam apa? Dia fikir begitu. Kan? Jadi isu ni adalah terkait dengan kita tidak menafikan rukhsah, kita tidak menafikan keringanan. Tetapi yang kita lihat adalah kewarakan kita. Kita perlu melihat kewarakan kita sama. Begitu. Tahun ni tak warak, tahun depan warak. Tahun depan tak warak, tahun depan balik sana warak. Jangan tahu tak warak sedap-sedap umur 54 macam balik ni. Warak ke mana, apa ke mana. Jam. Kan? Boleh faham Bang Arif dah? Tapi Bang Arif kalau balik ke Sabah tu dia kira musafir lah. Tapi naik kapal terbang 2 jam setengah ya Bang Arif. Jadi nak tinggal semayang buat apa? Nak takhir semayang buat apa? Betul tak kan? Tu ya. Di situlah kenapa dan mengapa aliran-aliran kerohanian, ada yang bercanggah dengan fiqh, ada bercanggah dengan fuqaha. Ada aliran kerohanian bercanggah dengan maksud mereka tidak menggunakan pakai hujah-hujah fiqh lah. Contohnya jamak kasar. Orang kerohanian jangan pakai. Jangan. Ya. Selama boleh sembahyang sempurna, mereka akan sembahyang sempurna. Mereka takkan kasar. Nampak tak kan? Selama boleh sembahyang pada waktunya, mereka akan sembahyang pada waktunya. Tanpa takhir, tanpa takdim. Ya kan? Nah, sebab itu dari sisi orang kerohanian, kalau kita baca fiqh orang kerohanian, contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mursyid kita. Fiqhnya nama Ghunyatut Talibin. Nah, dia lebih, pandangan dia lebih aula untuk kita sempurnakan salat. Kalau zuhur pada waktu zuhur, kalau asar pada waktu asar. Tanpa mengkasarkan, ya, melainkan mereka lebih tanpa mengkasarkan lah. Mereka lebih macam tu. Sampai-sampai kalau tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring hang macam mana syarat pun sempurna solat itu. Waktunya tanpa mengkasarkan. Kita hak sihat cergah bugang ni mau lepas ya nak kasar solat. Betul kan? Tu yang lagi. Alasan kita, oh ini fiqh bagi keringanan. Itu alasan kita. Fiqh bagi keringanan, fiqh bagi kemudahan. Sedang tak sedang antara hujah ilat fiqh tadi dengan warak kita satu hal yang berbeza. Itu je. Allah, boleh faham tak? Boleh faham tuan tahu? Kita dulu boleh jamak ya. Iya. Padahal bukan ada kerja apa pun selepas itu jamak-jamak okey antara zuhur dengan asar jamak takdim katakan. Jadi kita pun jamak. Sampai di tempat itu masih ada waktu asarnya, masuk waktu asarnya misalnya. Baru kita mempunyai ruang untuk solat asar. Pada ahli warak mereka akan solat asar sekalipun mereka jamak dah. Faham tak? Kita pinganga tempat lain dah kita solat dah. Nah, Walid mengamalkan itu juga. Nah, sekarang aku mau keluar, Pak. Aku mau masuk mazhab kerohanian ini.
Nah, bukan berarti menafikan mazhab fiqh yang lain, bukan. Tapi mau masuk ke mazhab kerohanian dengan maksud lebih beriltizam dengan mazhab kerohanian. Kau mau masuk mazhab mana, Jul? Mazhab tadi? Ringan kan? Ya, gitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.